Students of grade 3, kalau anak-anak kelas 3. Today we are going to learn about computer. Hari ini kita akan belajar tentang komputer, the introduction of computer, pengenalan tentang komputer, with Mr. Denny, bersama Pak Denny. Oke, before we study further, sebelum kita belajar lebih jauh, I would like to read the goals of today's learning. Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, tujuan pembelajarannya atau goals ya. Siswa dapat mengenal komputer dan mengetahui perangkat komputer. KD 3.1 ya. Student can know computer and know the component of computer. And next, before we study, I would like to read one verse we got from the Bible ya. Sebelum kita belajar, Bapak akan membaca satu ayat Alkitab. We got it from Matthew chapter 6 verse 33 ya, yang kita dapatkan dari Matius pasal 6 ayat 33. Oke, I will read it for all of you. Bapak akan membacakan untuk anak-anak semua ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu ya anak-anak. Kita mengutamakan Tuhan, yaitu dengan cara kita berdoa saat kita bangun tidur, saat kita mau tidur, dan saat kita mau melakukan berbagai aktivitas kita berdoa ya. Dan jangan lupa membaca firman ya, karena sesuatu itu harus diawali dengan Tuhan ya, karena Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu ya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Oke, we continue, kita lanjut. Nah, di sini anak-anak ada gambar komputer ya. Ini namanya komputer ya. Jadi komputer ini adalah alat elektronik ya. Alat elektronik artinya alat yang berhubungan dengan listrik ya. Jadi komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk pekerjaan kantoran ya. Kebanyakan digunakan di bagian perkantoran ya. Selain itu sebenarnya masih banyak lagi fungsi komputer ya, masih banyak lagi. Selain untuk kantoran, bisa juga untuk hal-hal yang lain ya, yang digunakan dalam suatu perusahaan. Oke, kita bisa menggunakan komputer ini untuk menggambar, menghitung, menulis atau mengetik, mendengar musik, serta menonton video. Bahkan kita juga bisa bermain game dengan komputer ya anak-anak. Kita bisa juga mencetak sebuah dokumen atau mencetak tulisan kita setelah kita ketik ya. Oke, ini mengenai komputer ya. Supaya bisa digunakan, komputer harus memiliki minimal 4 perangkat atau alat. Maaf ya, bukan 3 tapi 4. Perangkat yang ada pada komputer seperti layar monitor, keyboard, mouse, serta CPU ya. Nah, pada gambar ini akan Bapak sebutkan atau jelaskan satu persatu bagian-bagiannya itu ya, atau perangkat-perangkat tadi. Nah, ini namanya anak-anak, ini namanya layar komputer atau layar monitor, bentuknya seperti televisi ya. Lalu yang ini namanya mouse, bentuknya seperti tikus ya. Lalu yang ini adalah gambar keyboard atau papan ketik ya. Yang ini gambarnya CPU ya, kotak CPU ya, tempat kotak komputer berada ya. Lanjut.
Jadi perangkat-perangkat yang ini tadi Bapak jelaskan disebut dengan perangkat keras komputer ya. Kenapa disebut perangkat keras ya? Karena benda-benda ini dapat kita sentuh, dapat kita pindahkan, dapat kita pegang ya. Pokoknya kita bisa merasakan permukaannya ya. Itu namanya perangkat keras ya. Nah, untuk komputer inilah ya bentuk-bentuk perangkat kerasnya. Nah, gambar ini. Namun dalam kehidupan sehari-hari perangkat keras itu seperti piring, pulpen, meja, tembok, gelas dan lain-lain sebagainya yang bisa kita sentuh ya anak-anak, itu namanya perangkat keras. Oke, sekarang coba kita perhatikan gambar ini ya. Di sini ada gambar seorang anak sedang memainkan komputer ya. Nah, kembali Bapak jelaskan ya satu persatu supaya lebih jelas lagi. Ini namanya monitor atau layar komputer ya. Bentuknya itu menyerupai atau seperti televisi ya anak-anak. Lalu yang ini tadi namanya mouse. Bentuknya seperti tikus ya. Itu ada kabel ya. Fungsinya untuk memilih aplikasi ya. Kalau monitor tadi, monitor ini tadi fungsinya untuk menampilkan ya, menampilkan program-program komputer ya, yang menampilkan gambar, menampilkan warna, menampilkan video dan sebagainya ya. Lalu gambar selanjutnya yang ini tadi disebut CPU ya, bentuknya seperti kotak panjang ya, biasanya berwarna hitam. CPU ini adalah otak komputer ya. Selanjutnya ini gambar keyboard atau papan ketik. Nah, terdiri dari banyak tombol ya. Kalau anak-anak pernah lihat laptop orang tua di rumah, kalau ada di laptop itu ada keyboard, ada huruf-huruf ya, ada angka-angkanya, ada simbol-simbolnya ya, itu namanya keyboard. Fungsinya yaitu untuk mengetik atau memasukkan data angka, huruf, simbol dan lain-lain ya. Oke anak-anak, sekian penjelasan pelajaran pengenalan komputer pada hari ini. Tugas anak-anak hari ini hanya menyimak video ya. Lalu setelah menyimak video, anak-anak mengirim chat WA Pak Denny ya, yang bunyinya seperti ini. Kalau anak-anak sudah mengerti atau memahami materi ini, anak-anak katakan dalam chat tersebut, Pak, saya sudah memahami materi hari ini. Lalu kalau belum, anak-anak nanti mengirim pesan seperti ini. Maaf Pak, saya masih belum memahami materi hari ini. Seperti itu ya. Oke, jangan takut. Ini tidak masuk dalam penilaian ya anak-anak. Ini hanya menjelaskan saja ya, belum ada tugas lain. Oke students, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. God bless you. Tuhan memberkati.